Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali channel Guru Profesi, media sharing dan berbagi seputar pendidikan profesi guru dan sertifikasi. Menjumpai ibu dan bapak rekan-rekan guru sekalian. Kali ini kami akan berbagi informasi mengenai bagaimana bapak dan ibu melakukan cek linearitas S1 atau D4 bapak dan ibu, kualifikasi akademik bapak dan ibu dengan program pendidikan PPG dalam jabatan yang akan Bapak dan Ibu pilih, ya. Ini menjadi topik penting bagi Bapak Ibu, jangan sampai salah langkah di mana linearitas kualifikasi akademik S1 terhadap prodi pada PPG dalam jabatan masih menjadi sesuatu hal yang penting karena memang telah diatur, ya, tentang linearitas itu. Kemudian juga tidak kalah penting Bapak dan Ibu, teman-teman, adalah bahwa ketika nanti sudah memiliki sertifikat pendidik, juga diatur tentang linearitasnya terhadap mapel yang diajar di sekolah. Nah, itulah mengapa Bapak dan Ibu sebelum melangkah untuk mengikuti PPG dalam jabatan 2024, pastikan Bapak dan Ibu teman-teman sudah punya gambaran bahwa nanti ketika PPG dalam jabatan 2024 dibuka, Bapak dan Ibu sudah ada gambaran, ya, prodi apa yang akan Bapak Ibu pilih untuk diikuti ketika PPG dalam jabatan, gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu teman-teman, cara ceknya mudah sekali Bapak Ibu, tinggal kunjungi saja websitenya PPG Kemdikbud. Bapak dan Ibu search saja di browser, ya, PPG Kemdikbud. Nanti yang muncul paling awal ppgkemdikbud.go.id adalah channel website resminya Direktorat PPG. Bapak dan Ibu pilih pada menu layanan PPG dan cek linearitas PPG dalam jabatan. Nah, Bapak dan Ibu teman-teman, pada linearitas ini Bapak dan Ibu bisa memilih yang pertama jenis guru mata pelajaran apa yang mau Bapak Ibu cari. Ini yang kaitannya dengan prodi nanti PPG dalam jabatan nanti yang muncul, ya. Bapak dan Ibu ketika mengajar di TK, SD, SMP, SMA ataupun SMK dan SLB, maka Bapak Ibu guru pilih yang A. Ketika Bapak Ibu menjadi guru mapel kejuruan produktif pada SMK atau MAK, pilih yang B. Kemudian ketika Bapak Ibu mengajar pada sekolah menengah pertama keterampilan pilihan pada SMP luar biasa ataupun SMA luar biasa, Bapak Ibu pilih C. Nah, secara umum sih rata-rata misalnya pada poin A, ya, begitu ya. Nah, ya, kita mau cek misalkan saya memiliki program studi S1-nya adalah baik itu pendidikan maupun non kependidikan, ya, Bapak dan Ibu bisa cek. Karena Bapak Ibu guru dalam jabatan itu karena guru katakanlah senior gitu, ya, dulu tidak ada bahwa guru mengajar harus S1 pendidikan gitu kan, nggak ada, ya. Jadi ada S1 pertanian, S1 ekonomi, S1 macam-macam lah, ya. Ketika berkeinginan untuk menjadi guru, ya, mengabdikan dirinya sebagai guru, ya, ngajar-ngajar aja gitu. Nah, maka linearitas ini kemudian diatur Bapak dan Ibu. Misalkan saya mau cek ketika Bapak dan Ibu adalah S1 apa nih? Misalnya sosiologi misalnya, ya. Sosiologi itu juga macam-macam, ya, Bapak dan Ibu, apakah pendidikan atau sosiologi murni atau sosiologi agama dan sebagainya. Misalnya ini sosiologi saja gitu, ya, dari FISIP biasanya. Nah, sosiologi, kemudian lakukan cek. Maka Bapak dan Ibu nantinya ketika mengikuti PPG dalam jabatan, Bapak Ibu bisa memilih dua mapel. Apakah ilmu pengetahuan sosial ataukah sosiologi? Ilmu pengetahuan sosial bisa mengajar pada SMP, SMP luar biasa, SMA dan SMA luar biasa. Ketika sosiologi, Bapak Ibu hanya bisa mengajar pada jenjang SMA dan SMA luar biasa. Nah, ini menjadi pilihan tersendiri bagi Bapak Ibu. Ketika sekarang ini, misalnya Bapak Ibu yang S1 sosiologi mengajarnya IPS di tingkat SMP misalnya, ya pilih saja PPG-nya IPS. Kan gitu, ya. Karena nanti supaya linear dengan Bapak Ibu yang sekarang memang mengajar di SMP. Ketika Bapak dan Ibu misalnya sekarang mengajarnya memang sosiologi SMA, ya sosiologi SMA saja ambilnya. Jadi ini pertimbangan-pertimbangan yang harus Bapak dan Ibu teman-teman lakukan, ya, supaya tidak salah langkah ke depannya. Tapi misalkan begini, Bapak dan Ibu S1 sosiologi saat ini
kemudian mengajarnya juga sosiologi di SMA, tapi next time Bapak dan Ibu ada rencana untuk pindah satminkal mengajar di SMP, ya pilih IPS gitu. Jadi penuh pertimbangan untuk Bapak dan Ibu yang harus dilakukan ke depannya seperti apa sehingga sekarang tidak salah melangkah ya. Misalkan lagi ya Bapak dan Ibu teman-teman, kita mau cek misalkan seperti saya, pendidikan matematika. Yes ya. Ini misalnya. Kita cek. Nah, untuk S1 pendidikan matematik itu bisa mengajar di PGSD sebagai guru kelas atau matematika murni, pendidikan matematika, prodi matematika, sehingga bisa mengajar di SMP, SMA, SMK, SMP luar biasa atau SMA luar biasa. Nah, ini juga tergantung Bapak dan Ibu ya, begitu. Ketika sekarang sebagai guru dalam jabatan, walaupun S1-nya pendidikan matematika tetapi mengajar di SD misalnya, kemudian next time Bapak dan Ibu masih ingin fokus mengajarnya, memang sudah enjoy di SD misalnya, mau jadi guru kelas, ya ambil saja prodinya PGSD sebagai guru kelas. Kemudian pada saatnya nanti Bapak dan Ibu ada pendaftaran P3K, Bapak dan Ibu ya nanti ngambilnya guru kelas gitu ya. Nah, ketika Bapak dan Ibu teman-teman misalkan mengajarnya di mapel matematika SMP, ya ambil saja matematika SMP sehingga memang linear, pendidikan matematika S1, prodi PPG-nya juga matematika, kemudian mengajarnya matematika. Gitu kurang lebihnya Bapak dan Ibu ya, teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.